Nah, makanya kejadian ini tuh dianggap oleh sebagian besar masyarakat dunia adalah asap bagi Amerika dan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mendukung kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang disebut dengan genosida. Presiden terpilih yaitu Donald Trump yang mana dia mendapatkan dukungan dari komunitas Arab dan juga orang-orang yang mendukung Palestina justru mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial dengan mengatakan kalau sampai pasukan Hamas nggak segera membebaskan para sandera sebelum pelantikan dia, pada tanggal 20 Januari nanti tuh bakal ada neraka yang harus dibayar oleh Hamas. Alias ya Amerika bakal membuat Gaza itu seperti neraka untuk Hamas gitu. Dari Donald Trump ini malah terjadi di negaranya sendiri yaitu Los Angeles yang sudah seperti neraka. Selamat datang di konten terbaru Gun Cheaper. Di special episode hari ini kita bakal membahas kejadian yang banyak banget kalian request, yaitu yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di Los Angeles. Almost 180,000 people have been ordered to leave their homes around Los Angeles as 5 fires continue to burn. Devastation comes to California. All right, dude. Yeah, let's get out of here. Residents flee for their lives. There's nothing we can do now, bro. Dan hari ini kita bakal membahas nih apa sih penyebab dari kejadian kebakaran yang mengerikan ini. Ada yang menduga kalau kejadian ini akibat dari faktor kekeringan yang melanda Los Angeles yang diperparah dengan angin kencang yang berhembus di sana. Tapi banyak juga orang yang percaya nih kalau kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini itu semacam ada konspirasinya. Bahkan bulan lalu presiden terpilih mereka yaitu Donald Trump sudah membuat sebuah pernyataan yang benar-benar bikin merinding gitu. Nah, pernyataannya seperti apa? Nanti kita bakal bahas. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, kita bakal sama-sama membahas kejadian ini. Dan nanti kalian bisa nilai sendiri apa yang sebenarnya terjadi dengan Los Angeles. Langsung aja kita bahas secara lengkap hanya di Plus Minus. Jadi awal mula kebakaran ini dimulai di kawasan Pacific Palisades, yaitu sebuah wilayah yang menjadi tempat tinggal bagi banyak selebriti Hollywood. Nah, kejadiannya pada hari Selasa pagi, tanggal 7 Januari tahun 2025, Pacific Palisades sendiri itu terletak di Los Angeles County di sebelah timur Malibu. Pada awalnya kebakaran ini tuh hanya terjadi di semak belukar doang dan ini sebenarnya udah sering lah di Amerika di sana, kayak kebakaran hutan gitu. Hanya dalam hitungan jam, pada malam harinya kebakaran yang tadinya cuma terjadi di daerah Palisades aja, kemudian tuh mulai merembet ke wilayah Eaton, tepatnya di dekat Ngarai yang berada di lahan hutan nasional di utara pusat kota Los Angeles. Pada waktu yang sama, kebakaran juga terjadi tuh di Harts, tepatnya di Sylmar yang merupakan sebuah lingkungan di pinggir kota utara San Fernando. Nah, untuk yang di Sylmar ini sama seperti yang terjadi di Palisades Kebakarannya itu berawal dari semak belukar, tapi semakin lama tuh semakin meluas. Those airdropping helicopters and fixed wing aircraft, at least here in Sylmar, just above this activity, and you can see we've been watching the flames here making their way. Pada awalnya yang mungkin belum terlalu dianggap serius, tapi tiba-tiba berlanjut pada hari Rabu sore, tanggal 8 Januari tahun 2025, kebakaran terjadi di Lydia, tepatnya di dekat komunitas Acton yang berada di wilayah antara pegunungan Sierra Pelona dan San Gabriel. Terus keesokan malamnya lagi, kebakaran terjadi lagi di daerah Kenneth, tepatnya di Woodland Hills, Los Angeles, tepatnya di lingkungan Calabasas. Nah, di hari Jumat, api juga akhirnya menghampiri daerah Archer di Granada Hills, sebuah kawasan yang terletak di lembah San Fernando. Dan pada saat terjadinya kebakaran, terlihat sampai ada 2 tornado api yang muncul. The Carr mega fire spawns a deadly fire tornado that generates winds approaching 165 miles an hour. Kebakarannya itu sudah meluas, yang tadinya hanya membakar semak belukar, tiba-tiba tuh melebar menjadi membakar sebanyak 21.300
317 hektar daratan. Nah cuma Gan, pemadam kebakaran di saat itu merasa kesulitan untuk bisa menangani api yang sangat besar di sana. Untuk kebakaran di Eaton pada hari Jumat malam, kebakaran di sana tuh sudah meluas hingga 14.117 hektar. Dan apinya itu baru bisa dikendalikan hanya sebesar 3%. Dan Call Fire mengatakan kalau ada lebih dari 7.800 bangunan yang udah rusak karena kebakaran ini. Sementara untuk kebakaran di Harz itu sampai Jumat malam ya, kebakaran itu sudah meluas sampai 771 hektar. Dan di sana ya penanganannya jauh lebih oke gitu karena 70% api sudah bisa terkendali. Beda dengan daerah lain yang hanya 3%, hanya 8%, ini 70%. Dan untuk kerusakan bangunan hanya ada 2 bangunan yang rusak atas insiden yang terjadi tuh di Harz. Nah lalu untuk kebakaran di daerah Kenneth itu api sudah menjalar sampai seluas 153 hektar. Dan pada hari Jumat malam Call Fire tuh sudah berhasil mengatasi sebesar 50%-nya. Dan untuk kebakaran di daerah Archer sampai hari Jumat malam kebakaran itu sudah melanda seluas 19 hektar. Kalau berdasarkan informasi yang gue dapat dari media BBC ya, selain 5 kebakaran tadi, sebenarnya tuh ada 2 kebakaran lain yang terjadi, yaitu di daerah Woodley dan kebakaran di Olivas. Nah, media BBC juga sempat mencoba untuk membandingkan area yang dilahap oleh api ini pada peta New York di Amerika Serikat dan London, Inggris. Nah, kalian lihat sendiri kan, area yang dilahap oleh api sebanding tuh dengan wilayah tengah London dan juga Manhattan serta Brooklyn. Jadi kebayang kan seberapa besar api yang udah berkobar pada saat itu dan hampir meliputi New York dan London. Jadi luas banget daratan yang terbakar. Dan di antara mereka yang kehilangan tempat tinggal karena kebakaran juga terjadi di daerah Palisades gitu ya. Yang notabene-nya adalah tempat tinggal para selebriti Hollywood. Itu ada beberapa selebriti terkenal yang juga sampai terkena dampak sampai kehilangan rumah. Yaitu ada Ben Affleck, Jamie Lee Curtis, terus ada Tom Hanks, lalu ada Chris Pratt, lalu ada Leighton Meester, Paris Hilton, dan masih banyak lagi. Nah dari kebakaran hebat tersebut ada korban jiwa, yaitu setidaknya ada 11 orang yang tewas dalam kebakaran tersebut. Hal ini tuh berdasarkan informasi dari kantor pemeriksa medis Los Angeles, yang mana pemeriksa medis membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk bisa mengidentifikasi serta mengkonfirmasi identitas dari korban yang tewas tersebut Gan. Dan dari 11 korban yang tewas itu, 6 orangnya tewas di dalam kebakaran Eaton, sementara 5 orang lainnya itu ditemukan dalam kebakaran Palisades. Nah kemudian kepala pemadam kebakaran Los Angeles yang bernama Anthony Meron itu mengatakan banyak orang yang nggak mematuhi perintah evakuasi sehingga menyebabkan mereka sendiri terluka dalam kebakaran yang terjadi di Palisades serta kebakaran di Eaton. Itu kerugian diasuransikan akibat kebakaran di Los Angeles melebihi 20 miliar US dollar yang kalau dirupiahkan ya itu sekitar 326,3 triliun rupiah. Dan total kerugian ekonomi itu bisa mencapai 50 miliar US dollar atau setara dengan 815,8 triliun rupiah. Dari informasi yang didapatkan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Los Angeles, itu dikatakan ada sebanyak 97 warga negara Indonesia. Beruntungnya mereka tuh semua sudah dievakuasi dan saat ini berada di shelter untuk sementara waktu sesuai dengan arahan dari otoritas. Nah, KJRI juga memastikan untuk terus melakukan pemantauan kondisi dari WNI dan menjamin bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan kan. Mau itu bantuan logistik, informasi, dan juga layanan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya faktor terjadinya kebakaran dan penyebab sulitnya api untuk dipadamkan. Gue yakin kalian pernah lihat laskarbit. Laskarbit itu ya, api itu kena udara gitu ya. Apinya itu semakin tajam, apinya itu semakin kuat dan bahkan bisa memotong besi. Nah, kurang lebih yang terjadi di Amerika tuh kayak gitu. Apinya itu terkena angin yang kering gitu ya, bukan angin yang lembab. Dan apinya itu semakin ganas. Nah, angin tersebut dikenal dengan nama angin Santa Ana. Biasanya terjadi selama musim dingin dari akhir September hingga bulan Mei. Hanya saja umumnya hembusan angin Santa ini berlangsung selama beberapa hari. Tapi kadang juga bisa terjadi hingga seminggu penuh. Dan angin Santa ini yang menjadi penanggung jawab atau dianggap penyebab terbesar atas kebakaran yang terjadi di Los Angeles. Nah, walaupun dikatakan angin Santa Ana ini serta minimnya curah hujan, para pakar mengatakan kalau perubahan iklim yang sebenarnya tuh mengubah kondisi lingkungan sehingga bisa meningkatkan potensi terjadinya kebakaran yang besar.
Nah, cuma wilayah tersebut tuh masih rentan untuk terjadi kebakaran. Hal ini juga dikonfirmasi dari penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat kan, yang secara tegas tuh menghubungkan perubahan iklim yang terjadi di Amerika dengan kebakaran hutan yang besar dan parah di Amerika Serikat bagian barat. Nah, tapi nih Gan ya, ada kendala lain yang dialami oleh pemadam kebakaran di saat itu yang menyebabkan lamanya proses pemadaman api. Hal ini disampaikan oleh seorang kapten pemadam kebakaran Los Angeles yang bernama Adam Pangerpen, yang mana dia mengatakan kalau beberapa petugas yang memadamkan api itu mengalami kendala karena habisnya pasokan air di beberapa titik kebakaran. Nah, menurut informasi yang gue dapatkan dari media CBS, sebulan sebelum kebakaran terjadi tuh ada pemotongan anggaran bagi pemadam kebakaran kota. Well, as firefighters, we have to improvise, adapt, overcome. I mean, whenever we have these challenges, we have to make do. Anggaran pemadam kebakaran di saat itu berkurang sebesar 17,6 juta US dollar atau sekitar 2% untuk anggaran tahun 2024 sampai tahun 2025. Nah, ketika anggarannya dikurangi, warga di Amerika tuh protes yang mana mereka tuh takut nantinya pemadam kebakaran tidak bisa bertugas semaksimal mungkin karena pasti ada peralatan atau personel yang dikurangi. Nah, banyak orang yang menghubungkan kalau jangan-jangan lambatnya pemadam api ini itu adalah imbas dari dipotongnya anggaran untuk memadam kebakaran Los Angeles. Nah, cuma karena wali kota Los Angeles mengatakan pemotongan anggaran tidak mempengaruhi kinerja dari Departemen Pemadam Kebakaran dalam menangani kebakaran yang terjadi di sana. Nah, tapi gimana Gan menurut kalian? Ada hubungannya nggak nih? Lambatnya pemadaman api oleh pemadam kebakaran wilayah Los Angeles itu gara-gara adanya pemotongan anggaran atau justru ini cuma kebetulan aja? Nah, coba deh tinggalkan komentar di bawah. Nah, dugaan kalau kebakaran ini seperti disengaja itu makin bertambah lagi Gan, melalui adanya sebuah video yang memperlihatkan seperti bara api yang jatuh dari langit San Diego, California. Terus kalian juga harus tahu Gan, kalau ternyata kebakaran itu pernah diramalkan oleh The Simpsons. Ya, sebuah kartun yang selalu menayangkan episode-episode yang akhirnya terjadi gitu di dalam dunia nyata. Nah, kalian lihat sendiri nih di video tersebut, Springfield terlihat terbakar, banyak bangunan yang hancur karena terbakar oleh api. Dan dari sinilah banyak yang menghubungkan kalau sebenarnya The Simpsons itu sudah meramalkan insiden-insiden yang akan terjadi di Amerika Serikat. Termasuk dengan kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles. Kalian boleh renungkan sendiri, kalian boleh cocok logikan sendiri, dan sekarang gue akan ajak kalian untuk masuk ke dalam fakta-fakta tambahan di dalam kejadian ini. Jadi Gan, setelah insiden kebakaran tersebut, ada seorang pria homeless atau dengan kata lain adalah gelandangan ya. Nah, yang diduga mencoba untuk menyalakan api menggunakan overlas. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari dokumentasinya. Dan beruntungnya para warga yang berada di sekitar sana itu melihat si homeless tersebut dan langsung menangkap dia serta mengikat tangannya tuh menggunakan tali. Nah, hal ini tuh masih belum diketahui Gan. Namun setelah dikepung oleh warga, polisi pun segera dipanggil sekitar jam 4.30 sore waktu sempat. Dan pria tersebut langsung dibawa ke kantor polisi yang berada di Topanga dan sedang diselidiki saat ini. Terus Gan, masih ada fakta tambahan lainnya yang harus kalian ketahui. Ternyata nih Gan, yang memadamkan api itu nggak cuma petugas pemadam kebakaran Gan. Tetapi juga ada ratusan narapidana yang sedang menjalani masa tahanan. Nah, mereka di penjara itu diminta untuk memadamkan api. Dikatakan jumlahnya tuh ada sebanyak 1.000 pria dan wanita yang tergabung dengan pemadam kebakaran untuk berusaha memadamkan api. Tapi ini memang adalah bagian dari program sukarelawan yang dijalankan oleh California Department of Correction and Rehabilitation atau disingkat CDCR dan sudah dimulai sejak tahun 1946. Ada orang kaya yang bernama Kate Wasserman yang sampai rela menyewa pemadam kebakaran swasta untuk bisa memadamkan api di rumah mewahnya. Tapi upayanya itu tuh justru mengundang kritik dari netizen. Setelah dia menulis sebuah tweet di akun X-nya kalau dia bersedia membayar berapapun kepada jasa pemadam kebakaran swasta untuk melindungi rumah mewahnya dia. Nah, dikritiknya Kate ini karena tulisan yang dibuat oleh dia ini tuh dianggap melukai perasaan dari korban lain. Dan dia dinilai semena-mena dengan berusaha mengendalikan jasa dari pemadam kebakaran hanya untuk melindungi rumahnya dia aja, tanpa memikirkan nasib rumah milik korban lain. Nah, walau di berbagai media disebutkan kalau kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini terjadi karena beberapa alasan. Mulai dari kekeringan, terus juga diperparah dengan angin Santana.
Nah, karena ini terus dikaitkan dengan adanya genosida ya, yang mana ini berkaitan dengan Amerika. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke dalam pembahasan mengenai teori konspirasi dan setidaknya yang orang-orang percayai terkait insiden kebakaran di Los Angeles ini kan. Setelah mendengar kabar kalau Los Angeles itu mengalami kebakaran besar, para netizen itu jadi mencari-cari konspirasi tentang kasus ini. Apalagi bagi para netizen yang mendukung Palestina. Ya sudah pasti itu menganggap kalau apa yang terjadi kepada rakyat Amerika, terkhususnya di Los Angeles ini, itu semacam asap dari Tuhan. Karena kan seperti yang kita tahu kan, Amerika adalah salah satu sekutu Israel dan selalu mendukung setiap serangan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Selama perang berlangsung, pemerintah Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden dilaporkan sudah memberikan bantuan militer sebesar 17,8 miliar US dollar atau setara dengan 280,2 triliun rupiah sejak serangan di tanggal 7 Oktober tahun 2023. Terus kan, uang sebanyak itu kalau dibandingkan dengan rugian akibat kebakaran di Los Angeles yang ternyata tuh totalnya mencapai 815 triliun, ternyata kerugian karena kebakaran di negara mereka sendiri itu lebih banyak daripada bantuan mereka kepada Israel untuk memerangi Palestina. Nah, makanya kejadian ini tuh dianggap oleh sebagian besar masyarakat dunia adalah asap bagi Amerika dan sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mendukung kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina yang disebut dengan genosida. Presiden terpilih yaitu Donald Trump yang mana dia mendapatkan dukungan dari komunitas Arab dan juga orang-orang yang mendukung Palestina justru mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial dengan mengatakan kalau sampai pasukan Hamas nggak segera membebaskan para sandera sebelum pelantikan dia, pada tanggal 20 Januari nanti tuh bakal ada neraka yang harus dibayar oleh Hamas. Alias ya Amerika bakal membuat dasa itu seperti neraka untuk Hamas gitu. Tapi kita lihat sekarang kan, justru kata-kata dari Donald Trump ini malah terjadi di negaranya sendiri yaitu Los Angeles yang sudah seperti neraka. Orang-orang yang mendukung Israel juga menjadi korban kan di dalam insiden ini. Di dalam insiden kebakaran di Los Angeles, salah satunya adalah James Wood. Nah, James Wood ini adalah pendukung Israel garis keras. Bahkan dia pernah membuat sebuah tweet di akun X-nya yang kalau gue artikan ya kurang lebih kayak gini. Gak ada gencatan senjata, gak ada kompromi, gak ada pengampunan bagi Palestina. Terus asap lain yang dianggap oleh netizen ini nggak sampai di situ aja kan. Salah satu calon presiden dari Amerika Serikat yaitu Kamala Harris pada konferensi pers itu sempat mengatakan kalau para korban yang terkena dampak kebakaran itu tidak bisa mengklaim asuransi untuk kerugian mereka yang disebabkan karena banyaknya perusahaan asuransi yang tiba-tiba banget nih sudah membatalkan asuransi bagi banyak orang yang terdampak. Nah, Kamala Harris bilang kalau penolakan perusahaan ini karena mereka menganggap kalau nasabahnya itu sudah membuat klaim yang palsu dan memanfaatkan kondisi yang terjadi dengan berpura-pura menjadi korban. Nah, cuma di saat itu Kamala dikritik oleh David Sampson selaku presiden dan CEO dari American Property Casualty Insurance Associations karena dikatakan oleh mantan pejabat negara bagian California yang mana seharusnya tuh sudah memahami hukum. Nah, David ini memastikan kalau perusahaan asuransi akan berkomitmen untuk melindungi keselamatan para nasabah yang terkena dampak dan menyediakan ganti rugi kepada para pemegang polis atas kerugian mereka. Terus kan, karena bencana kebakaran Los Angeles ini itu dianggap sebagai asap atas apa yang mereka lakukan karena mendukung Israel untuk genosida di Palestina, ya kita coba bandingkan nih kan, antara luas area yang terbakar di Los Angeles dengan luas dari kota Gaza yang menjadi target serangan dari Israel. Terus di balik semua itu banyak netizen yang percaya kalau kebakaran ini bukan terjadi karena efek iklim atau angin santana aja, tapi kemungkinan besar karena disengaja. Kok bisa kayak gitu? Ya sebab semuanya terasa mencurigakan aja. Yang pertama, sebelum kejadian ini, mereka tuh memangkas anggaran hanya sebulan sebelum kejadian kebakaran. Terus yang kedua, mereka seakan-akan sulit memadamkan apinya. Terus yang ketiga, nggak adanya upaya tambahan untuk memadamkan api. Padahal ketika itu pemadam kebakaran mengalami krisis air. Terus yang keempat, tiba-tiba banyak perusahaan asuransi yang menolak klaim para nasabah yang terdampak kebakaran ini. Kok bisa?